Halo, salam matematika, salam sehat untuk kita semuanya. Pada video pembelajaran kita, hari ini kita akan belajar pembahasan dari soal barisan dan deret. Nah, di sini ada 5 soal ya. Nah, kita akan belajar dari pembahasannya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Oke, kita baca. Rumus suku ke N suatu barisan adalah UN sama dengan 3N tambah 2. Jumlah suku ke 25 dan suku ke 27 dari barisan tersebut. Oke, ini opsinya ya, A, B, C, D. Jadi solusinya ini tinggal kita substitusikan saja. Ini pada barisan aritmetika ini ya. Ini rumusnya kan UN sama dengan 3N tambah 2. Di sini suku ke 25 dan ke 27 masing-masing N-nya ganti dengan 25 dan 27 gitu. Jadi U25 3 kali 25 tambah 2 gitu ya. Ini dapat 77. U27 juga sama, ganti N-nya dengan 27. Nah, ini ditambah 2 berarti 83. Nah, ini kita tambahkan saja karena di sini minta jumlahnya. Ya, 77 tambah 83 kan. Jadi 160 itu ya, opsi B. Ya, mudah ya. Kita ke soal nomor 2. Oke. Peneliti A dan B mengembangbiakan masing-masing 35 amuba. Nah, amuba peneliti A mampu membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Sedangkan amuba peneliti B membelah diri menjadi 2 setiap 25 menit. Amuba peneliti A saat ini menjadi 1120. Peneliti B akan memiliki amuba saat ini sebanyak, Nah, ini solusinya. Yang pertama, ini kan ada keterangan saat ini 1120. Dari awalnya 35 amuba ya. Ini yang peneliti A. Kita mulai. Jadi ini awalnya 35. Itu membelah 2 setiap 15 menit. Berarti ini kalau kita tulisnya 1 kali, ini jadi dikali 2 ya, 70 gitu. Ini 2 kali, ini jadi 140 gitu. Ini 3 kali jadi 280. Terus berikutnya dikali aja 2 gitu ya. Membelah diri 4 kali itu menjadi 560. Nah, ini membelah diri 5 kali. Nah, dikali 2 ini 1120. Nah, berarti yang amuba A itu membelah sebanyak 5 kali. Nah, gitu ya. Jadi sekitar kalau kita hitung durasinya ini 15 menit ya. Berarti waktu yang dibutuhkan, kita tulis di sini. Waktu yang dibutuhkan itu berarti 5 kali 15 menit. Itu sama dengan 75 menit pembelahannya yang amuba A. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang peneliti B, jadi kan di sini bersama-sama ya. Nah, bersama-sama ceritanya kan. Jadi yang peneliti B itu kita ambil dari waktu yang sama di peneliti A, gitu, 75 menit, gitu ya. Maka berlaku juga 75 menit untuk peneliti B. Nah, hanya di sini pembelahan diri dari amuba di peneliti B itu sebanyak 25 menit gitu. Nah, jadi untuk waktu selama 75 menit kita tulis aja. Pada peneliti B setiap 25 menit akan membelah diri gitu ya. Sebanyak ya berarti 75 kita bagi 25. Nah, sebanyak 3 kali. Nah, begitu. Jadi kalau kita ikuti lagi seperti ini caranya, ya kita tulis peneliti B di sini. Gitu ya. Nah, dari mulai 35
gitu ya. Nih 1 kali kayak tadi jadi 70, 2 kali di sini jadi 140. Nah 3 kali pembelahan diri yang ketiga kali, baru di sini dapat 280. Nah begitu. Jadi di sini peneliti B akan memiliki amuba sebanyak 280. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya di nomor 3. Oke, perhatikan pola yang dibentuk dari potongan lidi berikut ini. Oke, banyak potongan lidi pada pola ke-55. Oke, berarti di sini tuh kita harus cari setiap gambar ini mewakili pola ya. Coba ini pola 1. Kita ini yang pertama ya. Kita coba buka satu persatu. Pola 1 ini ada 1 persegi kan. Nah, ini ada 4 lidi lah ya. Ini kan di lidi. Oke, jadi 4 lidi kita tulis. Kemudian pola 2. Ini ada 2 persegi kan. Tapi ini lidi yang di tengah ini mewakili untuk kiri kanan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 lidi. Pola yang ketiga. Oke, kita baca lagi. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pola yang ketiga itu 10 lidi. Nah, begitu ya. Nah, jika kalau kita perhatikan dari pola 1, 2, 3 ini kan bertambahnya 3 ya. Nah, maka bisa dong kita coba ya. Pola keempat jadinya 13 lidi ya. Tambahin 3 lagi gitu ya. Pola kelima ini jadi tambahin 3 lagi, 16 lidi. Nah, dan seterusnya begitu ya. Dan seterusnya. Nah, banyak lidi pada pola ke-55 atau ini kita sebut aja suku ke-55. Nah, gitu ya. Suku ke-55 berarti kita tulis U55 berapa. Nah, ini kita menggunakan rumus aritmetika ya. Ya, UN sama dengan A ditambah buka kurung N min 1 kali B, begitu ya. Nah, di sini kan kita harus tahu dulu di awalnya kita sepakati A-nya itu adalah 4 ya. Kita tulisnya A-nya 4, selisihnya atau bedanya 3. Udah gitu ya. Di sini N-nya 55. Oke. Kita masukkan datanya jadi U55 gitu ya. 4 tambah 55 kurang 1 dikali bedanya 3. Oke, 4 ditambah ini 54 kali 3. Oke, jadi 4 tambah 54 dikali 3 itu 162 ya. Jadi ini U55 kita dapat 166. Oke, bisa dipahami ya. Di jawabannya adalah opsi A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 4. Oke, ini cukup lumayan soalnya ya. Kita baca dulu baik-baik. Jumlah kelipatan 3 dan 4 antara 200 dan 300. Oke. Ini kita pahami dulu ya, kelipatan 3 dan 4 gitu ya. Kita pasti mulai dari ini ya. Kalau kelipatan 3 dan 4 itu kita ambilnya KPK-nya ya. Jadi kelipatan 3 dan 4 itu kan 12 ya. 12 itu. Jadi kita di sini tulis 12. Nah, maka selanjutnya selisih 12 gitu ya. Tapi di sini yang bisa dibagi dengan 12 gitu, dari 200 sampai 300 gitu, ya. Jadi kalau kita buat begini nih, 200 tuh nggak bisa dibagi 12. Kita coba tambah 1, 201 juga tidak bisa, 202 tidak, 203 juga tidak. Nah, tapi dari 204 itu bisa. Jadi mulai dari 204 gitu ya, 204 lalu kita tambahkan 12. Nah,
tambahkan lagi 12 berarti 228 dan seterusnya gitu ya, sampai batas sebelum 300 gitu ya, sebelum 299 tidak. Nah ini sampai terakhirnya itu adalah 288. Jadi kalau disebut ini startnya itu dari 204, berakhirnya sampai 288 yang kelipatan 3 dan 4 gitu ya. Oke. Nah berarti kita buat pengertiannya gini. Jadi ini tuh sama saja dengan batas terakhirnya 288 itu kita sebut ini U ke N nya gitu. UN nya 288. A nya itu awalnya 204 gitu ya. Terus selisihnya bedanya itu adalah 12 tadi kelipatannya kan gitu. Nah ini data yang kita himpun dulu, yang kita dapat. Berarti ini kan mencari berapa banyaknya gitu bilang. Jadi yang dicari itu adalah N nya gitu. Nah berapa? Kita gunakan rumus dari aritmatika ya. Sini UN kita tulis lagi A ditambah buka kurung N min 1 kali B. UN nya sudah tahu 288 sama dengan A nya ini 204 ditambah N nya yang kita cari min 1 kali bedanya ini 12. Nah gitu, 288 tetap dulu. Nah kita tulis lagi 204, ini distributifkan jadi 12N min 12 gitu ya. Kemudian ini dapatlah, ini kita bisa pindah ruaskan semuanya ya, jadi 288 dikurangi 204 ya, kita tulis nih 288 kurangi 204 nih dari kanan nih pindah min 12 ya, jadi plus 12 ya, tinggal di sebelah kanan tinggal 12N gitu ya. Nah gitu ya, kita rapikan semua dikelompokkan. Jadi tinggal di sini adalah 96 ya. Nah 96 sama dengan 12N. Nah berarti N nya itu adalah 96 bagi 12 dapat 8. Jadi ada 8 ya, ada 8 ini kan tadi 1, 2, 3 dan seterusnya, ini ada 8 kali gitu ya. Nah karena di sini yang ditanyakan adalah jumlah itu berarti SN gitu kan ya dalam aritmatika. SN atau di sini kita cari adalah S8. Nah itu berapa? Dengan rumus aritmatika SN ya, masih ingat ya, SN N per 2. Nah kita langsung pakai rumus yang kedua, A tambah UN. UN nya sudah diketahui tadi ini. Nah jadi kita masukkan aja S8 N per 2 berarti 8 per 2 gitu ya. Nanti A nya tadi sudah ada 204 ditambah UN nya 288. Jadi S8 4 dikali ini ditambahkan jadi 492 ya. Jadi S8 atau jumlahnya itu semuanya adalah 1968. Nah gitu, jawabannya opsi A. Oke, cukup mudah dipahami ya. Kita lanjut ke soal yang terakhir atau soal yang kelima ya. Kita lihat 3 suku berikutnya dari barisan 4, 6, 10, 16, 24. Oke, nah ini aritmetika bertingkat ya. Penjumlahannya itu naik-naik gitu. Jadi 4 ke 6 tambah 2, 6 ke 10 nya tambah 4, 10 ke 16 nya tambah 6, dan 16 ke 28 nya tambah 8. Jadi naik-naik gitu ya. Nah ini adalah minta 3 suku berikutnya ya. 3 suku berikutnya ya. Ini masih sangat mudah karena dia mengikuti polanya gitu. 4, 6, 10, 16, 24 ya sudah. Berarti kita tambahkan saja berikutnya ditambah 10. Ini tambah 10 berarti jadi 34 kan gitu. Berikutnya setelah tambah 10 tambah 12. Tambah 12 dari 34 itu 46. Berikutnya tambahkan 14. Terakhirnya itu berarti 60. Nah, jadi 34, 46, nah 60. Seperti itu. Karena ini masih tergolong soal yang hanya minta 3 suku berikutnya. Kalau ditanya adalah
jumlah atau suku ke. Nah, ini kita menggunakan rumus barisan aritmatika bertingkat. Oke, 5 soal sudah kita bahas dari soal-soal barisan aritmatika, soal simulasi UNBK, soal dari UNBK. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih. Salam matematika.